Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah berkumpul dalam majelis munajat ini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan, kesehatan, terutama ditambah keimanan dan ketakwaan oleh Allah, sehingga kita semua diselamatkan di dunia yang sementara ini dan diselamatkan di akhirat yang kekal nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan ke junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita semua hingga akhir zaman. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, jelas kalau lah suaranya. Ini yang kedua kali kita sempat mati lampu. Malam tadi mati lampu juga di masjid munajatan, malam ini mati lampu juga. Alhamdulillah rame bang, rame rasanya tuh. Jadi kita itu yang penting dinilai itu istiqomahnya, itu yang paling utama dijaga. Kata Nabi, amalan perbuatan yang baik itu yaitu yang didawamkan, adwamuhu, yang didawamkan, yang senantiasa dilakukan, rutin. Kalau bahasa agamanya itu istiqomah. Nah itu yang baik. Jadi kayak apapun keadaannya, sebisa mungkin kita jaga keistiqomahan itu. Kecuali memang ada hal-hal yang tidak bisa kita melakukannya karena ada hal-hal yang memang ada kawan ditinggalkan, kecuali itu. Maka walaupun suatu ketika kita tidak bisa menjalankan amalan yang sudah istiqomah kita lakukan, tapi karena ada hal lain lalu ada kawa, maka ketika tidak melakukannya itu tetap dicatat oleh Allah, masih dinilai amalan itu, walaupun kita tidak melakukannya karena ada satu hal. Itu hebatnya istiqomah itu, rutin. Misalnya setiap malam Sabtu rutin, atau setiap malam Jumat rutin. Yang penting niatnya itu, niat rutin. Tapi karena ada satu hal lalu kita kada bisa melakukan itu tetap dicatat oleh Allah kita melakukannya. Walaupun tidak, karena terhalangnya melakukan itu tuh karena memang ada sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan, itu tetap dicatat. Nah itu hebatnya istiqomah. Kemudian yang kedua, istiqomah itu hebatnya bisa menjadikan seseorang hamba diangkat derajatnya oleh Allah menjadi wali. Itu istiqomah. Beberapa ulama yang diangkat oleh Allah menjadi wali itu karena keistiqomahannya. Ada yang istiqomah dalam wiritannya. Misalnya ada ulama itu wiritan dalam sehari sekian, pagi umpamanya, itu terus lakukan. Kayak apapun keadaannya, setiap pagi. Itu mengangkat seseorang menjadi wali. Atau ada juga ulama itu istiqomah mengajar kayak ini, pengajian kayak ini, majelis istiqomah. Misalnya setiap malam Sabtu
banyakkah sedikitkah, tetap sidin mengajar, tetap sidin menyampaikan ilmu, atau tidak ada sama sekali kah orangnya, tetap sidin gronom pandian sorangan, atau paling kada mutolaah sorangan baca, itu menjaga keistiqomahannya. Nah, dengan itu salah satu cara diangkat derajat oleh Allah menjadi wali. Banyak tuh yang itu. Di antaranya Kiai Haji Muallim Syafi'i Hazami di Jakarta. Sidin itu bila sudah sampai waktunya mengajar majelis ini, umpama nih contoh muka ini malam Sabtu habis Isya majelis, sampai waktunya duduk buka kitab, berapapun yang ada orangnya, udah halu lama besar itu, apalagi kita ngecek ini kan masa gengsi gitu, menunggu banyak dulu nyat pengajian, kada bisa. Ada orang sidin itu sudah yang dicapai itu tidak dunianya ini tapi akhiratnya. Yang dicapai, yang diraih nilai itu bukan penilaian orang tapi penilaian Allahnya. Nah kalau banyak tuh kan kadang kita menilai, hebat nih majelisnya, banyak nih rame, hebat gurunya. Belum tentu, bisa jadi di hatinya ada sombong gurunya, bisa jadi cuman hebat-hebatan. Supaya majelis besar tuh datangkan guru dari mana rame, kalau kadang bisa jadi wadah hebat rame, bisa jadi kayak itu tidak ada nilai di hadapan Allah. Tapi yang dicapai meraih nilai itu nilai di hadapan Allah. Ada tidak ada, banyak atau sedikit, tetap terus, artinya mengalir perlahan. Itu yang dinilai oleh Allah. Karena kita merasanya di akhirat, di dunianya memang enggak. Nah, kemudian kita lanjutkan sedikit aja pelajaran kita dalam kitab Nashihul Ibadah. Wal maqalatul 'ashirah, maqalah ke-10. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, telah berkata nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu nafarin, ada 3 kelompok, ada 3 komunitas, yuzilluhumullahu, yang dinaungi oleh Allah, tahta zilli arsyihi, yaitu dinaungi di bawah naungan arasnya, arash, yauma la zilla illa zilluhu, yaitu di mana hari yang tidak ada naungan kecuali naungan arasy, itu naungan Allah. Nah, jadi arasy itu diciptakan oleh Allah, dipikul oleh 4 malaikat penjuru. Nah, itu yang akan menaungi hamba-hamba Allah kena di akhirat. Nah, tidak ada naungan apapun kecuali itu. Nah, tapi ada 3 orang, kata Nabi dalam hadis ini, yang mendapat naungan arasy itu 3, bukan 3 orang, 3 kelompok, 3 komunitas. Siapa mereka? Yang pertama, al-mutawaddi'u fil makarih, yaitu orang yang berwudu di waktu tidak disenanginya. Model di waktu yang kadang menyenangkan, gitu. Berwudu di waktu yang tidak menyenangkan, berwudu di dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Ya, betul maksudnya. Yaitu fi awqatil masyaqqati wa hiya awqatil bardi syadid. Yaitu di waktu yang, misalnya contohnya di waktu dingin benar. Kada senang kita tuh bila sudah dingin tuh, menggatil banyu aja kada nyaman lah. Apalagi pinggir sungai rumah.
hendak wudu sembahyang subuh ja. Gatik-gatik dua banyu sungai. Biar dingin. Ya Allah, apalagi buaya. Panjang gayung mambe. Tukutan sambar buaya biasanya sini aja langsung nah. Karena tukutan sambar buaya ada senang tadi akhir. Panjang gayung. Wah. Kalinya pas parak tahi teh cedok. Gayung mana subuh kan kadang udah tahu. Ada orang kisah lah orang tuh bahera sih di pinggir sungai tanah Betanggar. Kadap malam-malam tuh, cahayanya cahaya bulan ya. Lihat orang timbul tahi sidin tuh kada kena banyu, terbang gitu nah. Tet lah. Woi wali kajar mihirane. Tahi kada gecak banyu, ayo terbang tahi. Sekali ditihir, oh sekali sidin behera di atas kura-kura, rupanya di kura-kura nih, kura-kura bokonyong, timbul air tahi, menjauh-jauh kada kena banyu sekalinya kura-kura bawahnya. Nah jadi yang pertama yang dapat naungan arash di hari kiamat yaitu orang yang berwudu dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Tapi ada hal lain sekarang inilah orang itu bukan karena dingin lalu koler wudu pada senang wudu. Kebanyakan kita ini kadang-kadang umpama bebinian terutama sudah berjilbab, sudah berpupur. Pupur tuh maka pupur nang larang, sudah bercelak mata, pakai esedo, pakai gincu, merah bela apa tuh itu sampai waktu sembahyang zuhur pengoler mahapus pulang ya lawan pupur, mahapus lagi lawan gincu, mahapus lawan esedo, mahapus lawan celak. Kena bahasa lagi. Hal yang tidak menyenangkan bagi dirinya. Itu diuji oleh Allah. Banyak kan gitu tak? Coba kan tuh kena bila si bini kayak itu. Makanya sebisa mungkin kita itu terutama bibinian tadi wudu dahulu. Wudu dulu sebelum make up. Umpamanya hendak tulak berjalan atau acara memang sudah parak zuhur, tulaknya nih kebetulan. Wudu aja dulu. Hanya make up. Kena di pertengahan jalan umpamanya ada masjid sehingga langsung sembahyang. Asal dijaga wudunya. Nah, kalau tadi tuh memberatkan koler akhirnya jar menghapus lagi sayang ya Allah pupur larang, gincu larang, esedo larang, celak larang, anak murah ada aja celak tuh pakai harang, pupur tadi pakai kapur murah aja banyak aja. Nah itu diantaranya. Yang kedua orang yang dapat naungan di hari kiamat wal masyi ilal masajidi fi zulami, yaitu orang yang berjalan ke masjid dalam kegelapan kadap hari. Menuih ini kada lagi bang mun bahari mun dahulu belum ada lampu ke masjid sembahyang maghrib, sembahyang isya, sembahyang subuh gelap. Nah ini orang yang berusaha ke masjid walaupun gelap tapi tetap berusaha ke masjid. Nah itu dapat naungan Allah. Nah berarti ini kita kada masuklah jar golongan yang kedua nih soalnya terang sudah jalanan lampu kayak apa. Nah jadi kada kayak tujuh atau maksudnya kada yang gelap itu benar artinya ada niat kuat kayak apapun keadaannya maksudnya gitu. Hiduppah lampu, matikah lampu. Nah gitu tuh. Tetap ini berusaha ke masjid. Nah itu golongan yang kedua.
yang mendapat naungan arasy. Yang ketiga, wa mut'imul ja'i, yang memberi makan orang yang lapar. Nah, memberi makan orang yang lapar. Di sini orang yang lapar, bukan orang miskin. Artinya apa? Siapa aja yang lapar, beri makan. Hendak sugih kayaknya, amunnya kelaparan. Belang wadah kita, orang nih sugih bang, tapinya kelaparan, beri makan. Kita kadang memandanginya siapa-siapa, apalagi inya orang susah, apalagi inya orang miskin, kelaparan bari makan. Namun kita ada makanan. Kadakawa banyak bari makan sedikit, kadakawa nang istimewa yang sederhana, yang penting senang bari makan orang yang lapar. Tapi ada yang mempelesetkannya, kawannya pura-pura lapar belum makan. Hendak belajar dapat naungan aras, akunnya lapar aja. Ada yang mempelesetkan gitu, jarnya aku mungkin lapar juga aja. Nah, jadi 3 ini golongan orang, kelompok atau komunitas orang yang mendapat naungan arasy di hari kiamat. Yang pertama tadi yaitu yang berwudu di dalam keadaan yang tidak menyenangkan, yang berat lah gitu. Yang kedua, orang yang selalu berjalan berangkat ke masjid walaupun dalam keadaan gelap. Yang gelap aja inya ke masjid, apalagi terang. Itu tuh. Kemudian yang ketiga, yang selalu memberi makan orang yang lapar. Nah, kira-kira itu aja pelajaran kita malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, walaupun sedikit, ada aja ilmu yang dibawa bulik. Mudah-mudahan selalu diberikan keistiqomahan oleh Allah menuntut ilmu agamanya, keistiqomahan menjalankan ibadah perintahnya, berkah ilmu yang kita dapatkan, ibadah yang kita kerjakan. Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khotimah, dan Allah masukkan kita semua ke dalam surganya bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin, ya arhamar rahimin. يا ربنا يا كريم، يا ربنا يا رحيم، أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين. يا وما لنا ربنا سواك يا حسبنا، يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين. يا رب حينا شاكرين وتوفنا مسلمين، وابعث منا الآمنين في زمرة السابقين. يا واغفر لكل ذنوب، واستر لكل العيوب، واكشف لكل الكروب، واكف أذى المؤمنين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. يا واختم بأحسن ختام إذا دنا الانصرام، وحان حين الحمام، وزاد رشح الجبين. يا الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. ثم صلاة والسلام على شفيع الأنام، والآل نعم الكرام، والصحب والتابعين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. فرج على المسلمين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.